Halo Sobat HK, gue Ian, hajar kanan, cuan cuan cuan. Di video kali ini gue pengen share mengenai klasifikasi saham berdasarkan kualitasnya. Ada 3 tuh yang namanya saham blue chip, second liner, dan third liner. Nah ini gue pengen kupas semua. Yang biasanya orang tahu itu kan blue chip itu apa sih gitu kan. Nah saham blue chip itu dia memiliki market cap atau kapitalisasi pasar itu 40 triliun ke atas. Nah ini juga bisa buat menggerakkan arah indeks harga saham gabungan atau IHSG. Jadi yang paling dominan ya blue chip tersebut gitu. Terus yang kedua juga biasanya kalau saham blue chip itu fundamentalnya oke, kinerjanya oke gitu. Yang ketiga, ini poin paling penting bagi para investor, yaitu bagi-bagi dividen. Nah di perusahaan blue chip ini seringkali bagi-bagi dividen minimal 1 lah, tapi ada yang 2, ada yang 3 bagian. Nah itu sangat loyal sekali gitu. Dan saham blue chip ini volatilitasnya nggak tinggi ya, jadi kita kalau mau masuk pasar itu nggak deg-degan jantungnya gitu. Jadi dia semua kalau naik pun sehari paling ya 1%, 3% mentok gitu. Kalau nggak ada event-event tertentu baru misalkan ekspansi atau apa, pasti saham itu agak volatile juga sih mengikuti berita yang ada di market gitu. Contoh dari saham-saham blue chip itu ada BCA, BRI, Indofood, Unilever, Astra, Telkom, dan lain-lain lah ya. Seringkali orang bilang kalau LQ45 itu saham-saham blue chip. Nah ini sebenarnya ada juga sih saham-saham yang di LQ45 itu cuman berdasarkan volatilitas tingginya aja atau transaksinya hariannya tuh besar gitu. Jadi nggak semua saham LQ45 itu blue chip semua gitu kan. Jadi ada saham yang dikategorikan mungkin waktu pas zaman 2008 booming itu masuk saham LQ45 gitu, atau yang kemarin Tekim BNKP ya kan, saham kertas-kertas di tahun 2017-2018 itu masuk LQ45, tapi sekarang enggak. Jadi karena season itu aja, jadi emang di LQ45 itu tiap 6 bulan itu ganti. Jadi sahamnya ada yang di-delete, ada yang ditambahkan gitu. Dan di saham LQ45 juga kriterianya kan ada yang dari berdasarkan transaksi hariannya gitu, dia liquid sekali gitu. Terus atau yang berdasarkan market capitalnya dia sangat sesuai dengan lagi tingginya tuh dari market capnya. Jadi tuh dulu ada saham di LQ45 itu sebenarnya maksa sih masuk LQ45 gitu kan, karena dia transaksinya emang tiap hari di atas berapa puluh M gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari kualitasnya sorry to say gitu kan, saham ini masuk dalam kategori gorengan. Jadi nggak semua LQ45 itu saham yang bagus gitu. Jadi kita harus review lagi sih, analisa sendiri gitu. Kriteria lain tuh saham yang masuk LQ45 itu minimal harus listing 3 bulan gitu. Jadi kalau perusahaan baru IPO tuh nggak bisa buat langsung masuk LQ45 karena ada review dari setahun sebelumnya dulu gitu kan, ini layak atau enggak gitu. Terus yang kedua itu saham second liner atau lapis 2 kita bisa sebut. Nah di second liner ini dia memiliki market capital itu 500 miliar sampai 10 triliun. Jadi geraknya itu cenderung fluktuatif dan ya cukup liquid lah untuk diperdagangkan. Terus kalau dibilang fundamental cukup baik, nah kita review ulang lagi nih. Jadi ada yang saham yang oke, secara sektoralnya juga oke, kinerjanya oke gitu, dan ada juga yang sedang berkembang aja gitu. Jadi emang second liner ini kita harus jeli banget ngelihat laporan keuangan yang tiap kuartal dibagiin gitu. Terus contohnya apa sih saham second liner itu? Contohnya ada Ciputra, terus ada Java, terus ada Malindo, terus ada Lando Sumatera, dan lain-lain gitu. Yang terakhir itu ada saham third liner atau gorengan yang biasa kita sebut gitu kan, yang ada cabenya tuh biasanya banyak. Cabenya ini adalah kepedesan para trader yang nyangkut di saham gorengan. Jadi sebutan saham gorengan lain itu kalau di luar negeri ada small caps, ada junk stock. Terus kalau dilihat dari market capital dia 500 miliar ke bawah.
untuk saham gorengan. Terus yang kriteria lain tuh volatility-nya tinggi, kadang ada yang sehari itu 25%, 35%, auto reject atas gitu kan. Terus ya ada yang ke bawahnya juga, jangan lupa lu kalau cuan mau naik 25%, 30% lu lupa kalau resikonya 25%, 35% juga gitu kan. Nah ini cocok banget kalau buat scalper trader gitu. Kalau lu pengen nyopet gitu kan tiap hari 2%, 3% cukup gitu. Ini cocok banget nyari di saham gorengan gitu. Terus kalau dari keterlibatannya nih, biasanya sih emang ada market makernya atau bandar gitu. Jadi saham lapis 3 atau gorengan ini gampang banget dibandarin ya, karena kadang pun kalau saham yang nggak liquid itu masuk 1 atau 2 miliar pun ya udah bisa narik harga naik gitu kan. Jadi sangat volatile. Nah ini waspada banget kalau untuk trader baru, jangan coba-coba dulu sih saran gue ya. Karena seringkali pergerakan saham ini volatilnya sangat tinggi atau liar gitu. Ini seringkali ketilang bursa. Jadi bursa kasih kartu kuning tuh. Jadi besokannya suspend gitu. Ada yang namanya UMA atau Unusual Market Activity gitu. Nah itu dia klasifikasi saham berdasarkan kualitasnya. Jadi lo lebih bijak lagi dalam pemilihan saham, dan lo harus tahu juga resikonya tiap lo milih saham blue chip, second liner, dan third liner atau gorengan ini. Sekian dari gue, Ian Hajar Kanan, pamit.